lagi hal-hal yang tidak tanda kutip ya tidak bertanggung jawab, dan ini tidak bisa dilakukan khususnya untuk di sejarah budaya ini, karena ada satu sisi akurasi sejarah itu harus dipertahankan. Sepertinya tadi disebutkan bahwa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab. Itu adalah saya di awal-awal dulu. Sebelum mulai tadi gimana, itu kan sesuatu yang ini ya, kalau dulu kita belajar itu SD ya paling ya, kan cerita sejarah begini, kerajaan Majapahit seperti ini, Borobudur ya. Ya kita sebagai murid kan ngayal aja ya, yang kalau bisa ngayal bener gitu kan, gimana yang di Majapahit itu ya. Karena memang pendidikan yang paling cepat itu kan melalui sound and visual ya gitu kan. Ketika kita belajar gitu kan, gambar, makanya dongeng itulah begitu kuat buat dari kecil ya. Kalau ibu mendongengkan ke kita gitu kan, kita pasti nggak pernah lupa lah itu. Nah makanya ketika ini ada ini, gitu, saya merasa kayak, wah hebat banget ya, anak zaman sekarang tuh terbantuan banget memahami sejarahnya dia dulu gitu kan, dengan visual-visual yang mas-mas ini udah ciptakan. Nah, pertanyaannya ini banyak banget sih sebenarnya kalau dari kita gitu kan, kayak tadi misalnya tokoh-tokoh tadi gitu kan, yang diciptakan gitu kan, itu dan dapat dari mana gitu kan. Tapi sebelum dimulai, kita akan sedikit mengurutin pembicaraan kita ya gitu. Jadi kalau menurut Mas, ini nanti jawabnya silakan habis Mas Azhar, bisa Mas ini gitu ya, kayak ngobrol aja gitu. Nah, kalau menurut Mas Azhar dulu deh saya tanya, AI itu kan sudah di Indonesia tuh udah lumayan luas ya. Terus saya tadinya nggak berpikir AI akan seluas ini sih jujur. Menurut saya ketika luar negeri bermain, Indonesia tuh biasanya agak slow kalau teknologi gitu kan. Kok dilalah, semua orang bisa gitu kan, dan bagus-bagus lagi gitu kan. Wah ini sesuatu yang memang udah nggak bisa lagi kita bilang entar aja deh gitu kan. Ini udah sesuatu yang harus kita embrace gitu kan. Mau dalam budaya modern maupun budaya tradisional gitu. Jadi kita melihat bagaimana peran AI dalam pelestarian budaya dan tradisi lokal, khususnya Indonesia. Menurut Mas Azhar tuh AI itu gimana Mas posisinya? Pasti. Cek. Ya, jadi terkait AI Mas ya, memang setuju Mas, nggak ada yang pernah bermimpi tiba-tiba AI udah sampai di level ini gitu kan. Tapi di satu titik memang kita menemukan banyak cara untuk memanfaatkan AI, tapi ternyata yang bagi kita saat ini sangat blue ocean itu adalah di sektor sejarah budaya. Kenapa saya ngomong sejarah budaya itu sangat blue ocean untuk AI? Karena ada satu sisi akurasi sejarah itu harus dipertahankan. Saya setuju tadi sama Mas, dalam arti AI tiba-tiba banyak. Tapi ini momentum yang pas, teman-teman sekarang semua anak-anak muda atau anak seluruh kalangan bisa mengakses AI, bisa tahu seberapa besar dan seberapa capable-nya AI, tapi di sisi bersamaan kita semua tahu apa constraint-nya AI. Apa? Pertama sudah pasti tentang morality. Sekarang banyak sekali engine-engine baru dirilis, tiba-tiba ada Stephen Hawking melawan Yesus gitu kan ya. Itu banyak banget di TikTok. Terus banyak lagi hal-hal yang tidak tanda kutip ya, tidak bertanggung jawab. Ini tidak bisa dilakukan khususnya untuk di sejarah budaya. Karena ini udah ngomongnya intellectual properties nih, yang dijaga sama Indonesia, bahkan di Indonesia aja UNESCO menjaga. Makanya melihat opportunity tadi, kita di Kuraweda ini, kita sama co-foundernya kita ngobrol, kalau gitu kita angkat aja sekalian konsep ethical AI yang beretika, di mana bukan hanya kita ngomong oh ini ada dasarnya, enggak cuma gitu, tapi baik dari maksudnya, inputnya sampai outputnya ini semua sesuai dengan siapa yang berhak mengakui itu sesuai. Oke. Nah itu yang kita lakukan sih sebenarnya. Oke. Om dari Mas? Ya. Sepertinya tadi disebutkan bahwa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab. Itu adalah saya di awal-awal dulu. Jadi betul. Waktu itu saya iseng sebenarnya bikin. Awalnya iseng. Bikin waktu ada AI gitu, bikin konten tentang arsitektur. Karena basically saya kan arsitek. Cuma bagaimana sih arsitektur era Majapahit gitu? Saya prompting aja gitu. Terus viral.
terus diangkat media nasional. Berdasarkan teknologi AI, inilah wujud Istana Majapahit. Itu dibuat oleh orang iseng, itu saya gitu. Itu tunggu, sorry, itu ada risetnya nggak? Kayaknya gini nih, kayak candinya Ada sih. Paling berdasarkan informasi terbatas, dia menggunakan batu bata, berlapis emas, beberapa partnya. Tapi waktu itu kan AI masih tahap berkembang. Jadi hasilnya random. Tapi diliput oleh media nasional seolah-olah memang itu adalah sesuatu yang real gitu. Nah dari situ muncul tanggung jawab moral saya gitu. Lalu dari situ saya mengajukan proposal penelitian gitu. Ayolah kita seriusin gitu dengan teknologi AI ini. Artinya dia bisa mempercepat gitu kan untuk mengenerate visual gitu. Kita teliti, datanya kita perbaiki, inputnya kita perbaiki gitu, sehingga muncul visual yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Nah budaya itu kan sebenarnya ini ya sensitif ya budaya ya. Kita tuh semua masing-masing ya mau kita bineka tunggal ika yes gitu kan. Cuman kan tetap ya Jawa, buat orang Jawa itu ada embah-embungnya gitu kan. Sumatera, Kalimantan semua sama gitu ya. Ada sesuatu yang memang nggak bisa sembarangan deh gitu ya. Nah waktu Mas iseng itu komen apa orang-orang? Ya kebanyakan menarik karena ada satu ahli spiritual. Dia melihatnya itu secara penerawangan, enggak seperti itu. Ada budayawan. Dia bercerita berdasarkan kalau melihat Majapahit, lihatlah Bali gitu. Terus ada arkeolog, lihatlah relief-relief gitu. Nah saya lihat komen-komen itu adalah insight saya. Gitu. Dari situ, ternyata netizen saya atau komentator saya itu banyak orang yang emang dia peduli sebenarnya. Termasuk yang ayolah dibikinlah film tentang kesejarahan gitu. Banyak komen seperti itu. Nah dari situ kami ajukan proposal penelitian gitu. Kita gali yuk sebenarnya karakter Majapahit ketika divisualkan itu akan seperti apa gitu. Referensinya merujuk kemana gitu, apakah dari arcanya atau dari reliefnya gitu, yang kami sudah. Iya, Mas itu background Mas arsitek ya? Arsitek. Masih arsitek atau udah fokus AI ini? Masih arsitek. Masih. Ya. Nah kembali kita ke budaya gitu ya. Tadi kan itu sensitif ya. Pasti ada resistensi kan kayak tadi komen awal, nggak gitu, udah orang spiritual aja bilangnya bisa bilang nggak gitu, nggak. Nah bentuk resistensi itu muncul dari biasanya masyarakat ketika teknologi diterapkan di ranah budaya ya, karena itu sesuatu yang kayaknya nggak umum lah ya gitu ya. Budaya ya budaya, harus manusia tuh alam gitu kan. Tiba-tiba teknologi masuk menciptakan sebuah gambaran, dulu nih gini loh, tahu dari mana kamu gitu kan. Nah coba ceritain deh ke kita di sini nih, resistensi awal-awal ketika kalian melakukan semua yang kalian lakukan dan luar biasa ini, seperti apa ceritanya waktu itu? Coba dari Mas Azhar dulu. Wah ini kalau ngomong resistensi pertama adalah dari negara sendiri Mas. Oh ya? Jadi sejujurnya kita 1 tahun lebih muda dari Nusantara, cuma waktu itu kita masih benar-benar sembunyi. Bukan karena apa? Karena memang ini too sensitif. Sejarah itu ditulis oleh pemenang. Sejarah itu oke. Oleh pemenang ya. Setiap orang punya versi sejarahnya masing-masing, itu setuju deh. Cowok cewek berantem, cowok pasti punya versinya sendiri, cewek pasti punya versinya sendiri. Nah, apalagi ngerjain kerajaan Mas. Objek penelitian pertama kami sama saya juga berangkat waktu itu dari penelitian. Waktu penelitian pun saya dicemooh oleh reviewer Mas. Ini Mas Gustaf juga pasti merasakan. Benar nih teknologi dari Indonesia, nggak mungkin Indonesia bisa menang. Gitu kan ya. Nah, tapi poinnya memang bukan di teknologi. Poinnya itu adalah di akurasi sejarahnya. Kenapa saya ngomong begitu? Karena sejarah itu tadi ditulis oleh yang menang siapa, yang menduduki sekarang siapa, artinya selalu akan ada potensi resistensi dari orang yang tadi to side point tadi. Nah, waktu misalnya kita sekarang ini sudah punya 3 museum AI di Indonesia. Ada di Keraton Kasepuhan Cirebon satu di dalamnya. Lalu ada di The Great Asia Afrika di Lembang, satu di Sumatera Selatan di Museum Gua Harimau. Sekarang kita sedang OTW di Museum Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Padang. Nah 4 ini Mas, misalnya kita ngomong keraton, kita ngomong di Keraton Kasepuhan Cirebon ini sudah raja ke-15. Yang tadi kita lihat di video itu adalah raja ke-5 Keraton Kasepuhan Cirebon, Raja Safyuddin Matangaji tahun 1776 sampai 1880 sekian.
nggak ada lukisan, nggak ada Iya, patung, iya. karena itu adalah ya, kerajaan Islam. Lalu kamera baru masuk Indonesia masuk tahun awal 1900, betul ya Mas ya? Lukisan kok nggak ada ya? Ilustrasi mungkin ada. Oke. Ilustrasi mungkin ada. Nah, terus cara kita bisa menebak beliau itu gimana? Persis seperti film-film Korea. Kita ambil raja-raja turunan raja-raja yang sah dari sana, itu ditunjuk langsung sama sejarawan yang ditunjuk resmi oleh keraton. Lalu semua yang melekat di video tadi, baju-baju, tombak-tombak, pedang-pedang, itu kita angkat dari museum, kita foto 360 dan kita ajarkan ke AI-nya. Artinya AI-nya tidak dibiarkan diberi ruang untuk berfantasi. Nah, divalidasi lah sama keluarga keraton. Keluarga keraton itu adalah bentuk bisnis. Yayasan Keraton Kasepuhan Cirebon, tanda tangan stempel. This is what ethical means gitu Mas. Nah, dari sana apakah itu selesai? Tidak. Ada keluarga lain yang ngomong, oh tidak seperti itu. Oh, keluarga keraton juga. Nah, keluarga yang mengaku keluarga keraton. Oke. Kita nggak bisa validasi. Iya. Udah Keraton Kasepuhan dari tahun 1400, sekarang udah 2025 gitu. Iya. Ini keluarga yang mana? Iya. Gitu kan. Tapi ngomong enggak, ini sejarah petong ini di Cirebon gini. Oh iya. Bu, ini semuanya ini aksi heroik. Rajanya beneran ada tertulis. Ibu siapa? Saya keluarga keraton ini. Oh iya Bu, Ibu dawuhnya ada enggak? Apa itu dawuh? Sudah selesai. Nah, area-area sensitif seperti itu tuh harus dijembatani, harus ada constraint-nya, limitnya. Jadi jangan sampai kita udah masak jadi koki sendiri, tukang masak sendiri, ada pramusaji gitu misalnya. Nah kita disalahin juga nih gara-gara salah pesanan lah, salah pesanan kan yang pesan dari sana. Nah jadi kita selalu menempatkan sebagai tukang masaknya, sejarahnya itu harus dikawal resmi dari orang yang ditunjuk oleh entitas tersebut. Nah tim kreatifnya kita sepakati mau bentuk ceritanya gimana, terus scene-nya di mana. Nah itu kesepakatan akhirnya di sana yang dibakukan dalam bentuk konsep ethical AI tadi. Jadi bentuk kayak misalnya rembukan dengan keluarga keraton ya. Jadi kira-kira ciri muka-mukanya kayak gini gitu. Dan setuju sama kayak ceritanya Mas Gustaf tadi. Ini menurut penerawangan saya Mas. Nah udah kalau sama keraton kayak gitu. Ada gitu. Iya betul. Jadi mereka melalui itu nggak misalnya pakai ya itu ya tadi ya cenayang atau apa, ini udah sesuai nih karena leluhur seperti gini. Ada gitu-gitu ya. Selalu seperti itu. Kita udah punya berarti 3 series ya. Series Keraton Kasepuhan Cirebon, series Candi Borobudur insya Allah minggu depan rilis, sama series konferensi Asia Afrika. Nah itu kalau Keraton Kasepuhan saya disuruh Mas main dulu ke Patilasannya Sunan Guru Jati, datang saya kan. Borobudur saya disuruh main ke Parangkusumo dulu, Mas main ke Parangkusumo. Terus ini kan itu kan tipis banget ya, sama hal-hal yang seperti itu. Intinya kita cuman ada sejarah yang diawali dari yang sebelumnya hidup, kita cuma minta izin aja. Cenayang biar mereka aja. Mas Ustaz, ceritanya gimana Mas? Resistensi Mas? Kalau resistensi itu apalagi kalau konten saya kan rujuknya ke arca ya. Arca itu kan batu. Nah, bagaimana menerjemahkan mahkota perhiasannya? Bener nggak itu emas? Apa mungkin tembaga? Apa itu perak gitu? Nah, dia untuk menerjemahkan dari yang awalnya monokrom menjadi warna tertentu, itu menurut saya kan resistensi, dan justru itu yang harus kita gali itu bareng-bareng gitu. Artinya kain katakanlah bener pakai batik kan orang zaman dulu. Cuma pewarnanya pakai warna apa gitu? Di tahun segitu itu pewarna alaminya menggunakan bahan apa gitu sehingga akan menghasilkan warna apa. Nah itu yang harusnya kita gali. Karena memang sumber kita kalau ngomongin kerajaan ya arca ya relief itu monokrom semua gitu. Di sana sudah. Nah waktu mempelajari ini ya, misalnya motif terus warna itu dibuat dari bahan apa dan segala macam, itu ngajarin AI-nya seperti apa Mas? Oh iya, kalau ini tuh beda. Ini penelitian tentang batik gitu ya. Jadi ini lebih ke etik tadi yang disebutkan. Kalau kita melatih AI itu pastikan datanya itu atas izin pemiliknya gitu. Atau orang yang memang berkepentingan terhadap pola itu. Dalam kasus ini tuh Pak Bukhari itu mengalami satu dilema, dia tidak punya penerus. Ya. Oh ini Pak Bukhari ya? Pak Bukhari gitu. Nah terus waktu itu kami propose, Pak kita ajarkan polanya ke AI gitu. In case amit-amit gitu Pak Bukhari sudah meninggal dan tidak ada penerusnya, nanti akan ada generasi yang beberapa yang bisa mempelajari itu.
Nah di sini kami kerjasama dengan budayawan juga untuk memastikan pola yang dihasilkan AI itu masih memiliki value daerah tersebut, masih memiliki karakteristik daerah tersebut gitu. Sehingga outputnya itu harus divalidasi sama kayak tadi. Jadi emang ada budayawan atau mungkin orang ahli batik yang bisa mengkurasi sehingga kita pastikan output dari AI ini itu relevan. Dan dalam kasus ini kalau kita bisa bilang hasil digital itu kan bagusnya di printing. Betul. Ya, maka outputnya baru printing. Tapi kalau kita lakukan itu nanti bobo yang nyamping, yang mewarnai itu pekerjaannya jadi hilang. Betul. Sehingga kami taruh positioningnya di penciptaan pola saja, setelah itu di belat di kain mori dan dilanjutkan proses konvensional. Oh, jadi dari sini mereka nanti ya bisa tulis juga. Betul. Oh, I see. Ya. Oke. Itu kan tadi resistensi ya, karena sebenarnya kita waktu melihat di sosial media dan segala macam, nggak ada yang memungkiri yang kalian bikin itu luar biasa sih kan. Sesuatu yang baru kan, sejarahnya bisa gerak, warnanya gitu, mukanya mirip dan segala macam ya. Cuman setelah selesai nonton, semua orang bertanya, dapat dari mana itu ya, gitu kan. Memang kayak gitu ya, gitu. Jadi bertanya-tanya gitu. Jadi makanya saat ini kita duduk bareng ini menarik sekali ya. Jadi banyak pertanyaan yang bisa kita bedah lah bareng-bareng gitu kan. Nah, terus menurut mas-mas berdua nih, AI itu berisiko mengurangi makna otentik budaya kan? Kan gini ya, kalau batik tulis dong. Oke. Orang kalau beli batik ya, kita mau batik deh gitu ya, tulis sama yang cetak itu kan pasti orang merasa tulis lebih otentik gitu kan. Walaupun banyak juga yang beli cetak gitu kan, sama-sama bagus gitu kan. Cuman pasti orang-orang ada pro and cons, ada yang menilai tulis lebih bagus dan segala macam. Nah, budaya yang selama ini ada, selama umur hidup kita ini ada, tiba-tiba AI masuk gitu kan, terus bisa dibilang merekonstruksi sebuah adegan atau cerita sejarah gitu kan, yang disajikan ke kita semua gitu. Nah, berisiko mengurangi maknanya nggak sih teknologi ini di dalam itu, coba Mas Azhar? Iya, ini dari pengalaman pribadi Mas. Karena kami banyaknya main sama keraton dan candi dan museum. Jadi waktu kami ngobrol sama keraton A dan keraton B itu bisa jadi pandangannya berbeda. Contoh begini, keraton di Cirebon itu ada 4. Ada keraton Kasepuhan, Kanoman, Kasiragunan, sama Keprabonan. Ada keraton Kasepuhan yang paling besar dan ada keraton keduanya paling besar adalah Kanoman. Ini aja beda pandangannya. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan tadi akurasi lebih ke arah ini mengurangi nilainya nggak sih ya? Nah, itu juga pandangannya beda-beda. Maksudnya gini, di sisi keraton A, saya nggak mau keraton, pokoknya di antara keraton itu. Di keraton A, dia ngomong, ini raja saya yang sudah berkontribusi membantu memerdekakan rakyat Cirebon. Tampilkan dengan heroik. Mau kayak tadi kan, itu konsepnya sinematik. Sejujurnya memang ini yang sedang kita angkat. Kita angkat adalah KCU, Keraton Cinematic Universe. Memang kita niru Marvel. Kenapa? Jadi, by the end of every movie itu akan ada post credit movie ngasih tahu akan ada film selanjutnya tentang raja siapa di mana. Nah, itu kan konsepnya sinematik seperti ini. Nah, wah ya bagus nih Pak Kang Azhar, siap pangeran. Bawa konsep ini ke keraton sebelahnya. Pak Pangeran, ini izin kita sudah membuat ini. Kita juga mau melakukan penelitian sama dong nih kan. Oke, dilihat dulu. Wah, Kang Azhar, jangan seperti ini. Masa lagunya pakai ada drum seperti ini, ada gitar, ada seperti DJ kayak gini. DJ sebelah mana gitu ya. Nah, udah lagunya pakai ini aja, pakai alat-alat musiknya Cirebon apa gitu tradisional. Oh, oke gitu. Oh ya memang berarti appetite-nya si keraton B ini lebih ke sana. Berikut pula saya bawa ke keraton yang pindah provinsi. Oh jangan hidupkan raja kami, itu sakral. Nah, kita akhirnya gimana cara ngambil genrenya? Ngambil genrenya kalau misalnya kita nonton film nih, All the Quiet in the Western Front atau The Hacksaw Ridge gitu. Kita nggak ngomong tentang petingginya, tapi ngomong aja tentang prajurit di depan, tentang chaosnya perang di depan itu, tiba-tiba ada jenderalnya di belakang. Nah, itu jadi appetite-nya di sana. Nah, tadi intimate-nya jadi berdasarkan norma yang sudah ditentukan tiap daerah. Itu tantangan yang memang kita hadapi sekarang. Tapi mereka tidak menolak ya? Mostly tidak. Justru mereka merasa
wah ini tiba-tiba ada satu orang antah berantah yang bisa meluruskan sesuatu yang bengkok dan menjelaskan apa yang sebelumnya tidak dijelaskan. Iya, iya. Mereka senang kok sebenarnya. Iya, kalau dari Mas, Oh iya, pasti ya. Dan saya bilang bisa saja dia membelokkan makna atau pesan aslinya karena orang kita itu mungkin kebanyakan ini ya post-truth. Jadi lihat akhirnya dulu, baru dia cocok logi. Misalkan waktu awal-awal AI muncul ya, modelnya itu kan kebanyakan Oriental iya, atau iya. ya bukan yang Austronesia gitu kan. Terus dia menyimpulkan, oh ya mungkin aja karena memang ada putri yang dibawa dari Champa gitu. Jadi sebenarnya itu kesalahan AI-nya, tapi dia mencoba membenarkan itu Cocok logi tadi. cocok lagi tadi, padahal bukan saya yang minta gitu. Jadi Iya, kayak, iya. oh mungkin saja, nah itu. Jadi dari situ saya mulai berhati-hati, gitu. Sehingga orang tidak mengalami post-truth. Jadi apa yang saya sampaikan sebisa mungkin mendekati. Walaupun saya sudah selalu menyatakan kami ini tidak proses rekonstruksi, kami mencoba mengimajinasikan ulang gitu. Nah kalau Bagaimana kalau genrenya itu anggaplah film Spartan gitu kan. Itu kan apakah benar orangnya berotot semua seperti itu, terus pasukan Persia digambarkan lebih seperti topeng Korea gitu kan. Secara keakuratan sejarah mungkin banyak miss-nya, tapi pesannya atau narasinya itu yang menurut saya lebih penting. Sembari kita perbaiki pelan-pelan, warna ini kita perbaiki gitu. Oke. Jadi sebenarnya makna otentik itu sebenarnya tidak hilang ya kalau memang melalui proses yang sudah sedemikian rupa sebenarnya kan. Tapi kan kita sebagai penonton lah gitu ya, kan nggak tahu ya makanya kan di balik itu sebenarnya prosesnya begitu panjang gitu kan. Dan luar biasa sekali kalau dengan ceritanya, wah ternyata segitunya. Kita ngira kan, ketik-ketik prompt jadi gambar perang gitu kan, jadi gambar baju segala macam, ternyata nggak gitu kan. Oke. Terus bagaimana cara menjaga keseimbangan antara teknologi dengan tradisi? Nah, ini juga jadi pertanyaan banyak orang nih. Akhirnya lama-lama semua diteknologiin, akhirnya nilai tradisinya itu turun banget gitu ya. Karena semua udah serba teknologi dan segala macam. Nah, dari teman-teman ini menyeimbanginya gimana ya? Pertanyaan ini cukup menarik dan agak sensitif. Iya. Sebenarnya saya nggak mau sugar coating mas, dalam arti apakah ini beresiko untuk agak nyenggol-nyenggol pekerjaan orang, saya ngomong iya. Iya. Tapi yang saya bisa janjikan ke teman-teman adalah yang Kuraweda lakukan sekarang memang meringankan di sisi produksi. Tapi bobot pekerjaan produksi yang sebelumnya besar ini dipindahkan ke praproduksi. Nah, praproduksi itu apa? Studi literasi tadi. Jadi kita sebelum membuat filmnya, misalnya kita bisa bikin komparasi kok. Kalau misalnya bikin film ya 10 menit ya, micro movie seperti itu 10 menit, kolosal, sinematik, perang gitu kan dan macam-macam, itu mungkin butuh waktu setahun. Keraton Kasuan dan macam-macam. Real movie gitu ya. Real movie yang konvensional. Kita buat itu dalam waktu 20 hari. 20 hari itu teknologi kita 1,5 tahun yang lalu. Tapi ada tapinya. Praproduksinya itu 3 bulan. Praproduksi itu bukan kita nyiapin properti, enggak. Praproduksi kita datang kan, terus diskusi gitu, sama sejarawan, wah dikepung sama sejarawan, dikepung sama arkeolog, dikepung sama budayawan gitu kan. Brainstorming, udah seperti ini belum? Oh belum, kulitnya warnanya kurang kuning misalnya. Nah itu kan kita harus deliver. Akhirnya tadi semua administrasi kita tergolong lumayan ribet. Satu film itu ibarat kata kita bikin tesis sendiri. Iya, ada literasinya, tanda tangan, stempel, karakternya bentuk sisi kiri, depan, kanan, belakang, tanda tangan, stempel, gitu kan. Suara, tanda tangan, stempel. Itu yang kita lakukan. Ini contohnya ya? Nah, ini contohnya ini di Gua Harimau di Sumatera Selatan. Ini manusia purba 4000 tahun yang lalu. Itu sudah bikin die casting loh. Jadi dari tengkoraknya gitu. Nah, kita dari tengkoraknya, terus dari sumber originnya dari mana, terus tadi ada deskripsinya. Nah, seperti inilah yang kita kerjasamakan dengan Kementerian Kebudayaan waktu itu. Nah, sekarang sama PDRI. Nah, pertanyaan, Mas itu kok pakai celana? Nah, kan ya. Itu adalah kearifan yang harus dibiarkan. Kenapa? Karena harusnya telanjang. Cewek-cewek juga harusnya telanjang. Masalahnya ini kan untuk keperluan edukasi.
Oke. Nah, jadi atas instruksi dari kementerian dikawal dari ini jadi kita ada sengsara nih. Jadi kita dikepungnya sama 15 orang lebih arkeolog, sejarawan, budayawan, ya kan? Wah, enggak, pakai kulit aja, enggak pakai kain. Kan kalau kita yang awam ya, kenapa pakai celana ya? Kenapa enggak? Anggaplah secara general orang purba yang kulit binatang gitu kan? Kenapa enggak milih itu ya? Nah, itu ditampilkan di filmnya. Oh. Nah, kalau yang ini, soalnya nanti muncul perdebatan lagi, kulitnya kulit apa? Karena misalnya itu kejadian mas, karena waktu kita di film saya nggak bisa tampilkan. Misalnya tentang rusa di Sumatera waktu awal kita generate itu rusa tutul, dimarahin kita nggak ada rusa tutul di sana. Matang nggak kalau misalnya tiba-tiba itu orang-orang sudah kita generate pakai kulitnya rusa tutul. Nah, betul. Render lagi dari awal masih wokos lagi tuh. Akhirnya apa? Tadi yaudah yang ini untuk validasi awal kita pakai yang ada dulu. Yang penting apa? Pembentukan mukanya, tombak-tombaknya itu kan dari batu dan macam-macam itu sudah sesuai atau belum, tanda tangan stempel. Nah, ini ribet mas, ini kita 3 bulan lebih. 3 bulan. Tapi filmnya 20 hari. Enggak, film sendiri durasi berapa lama? Kita rata-rata karena kita di tempat atraksi wisata, kita itu 8-10 menit. Itu ada surveinya. Nah, apakah Kuraweda juga mau bikin untuk di layar lebar? Sangat mungkin, tapi tidak untuk sekarang. Jadi sekarang tugas kita, misi kita adalah tadi membantu tempat-tempat sejarah budaya untuk hidup kembali. Coba aja tanyain, keraton tahu berapa biji keraton di Indonesia? Itu film-film itu kan udah ada yang rilis ya sebenarnya ini. Semua rilis di dalam tempat area. Jadi kita tidak pernah munculkan itu di sosial media, apalagi di YouTube itu kita nggak pernah. Jadi yang di luar sana itu bukan Kuraweda, yang Kuraweda buat itu pasti ada di tempat sejarah wisata itu. Oke. Pengen tahu komen orang yang nonton pengunjung museum lah ini. Apa? Ada nggak? Ada. Ada yang sampai nangis kejer, ada. Nangis kejer. Aku sebagai waktu itu kita menghidupkan ini. Indahnya sejarah Indonesia itu nyambung semua. Jadi ketika kita ngerjain Keraton Kasepuhan Cirebon, putranya, salah satu putra raja pertama Sunan Gunung Jati itu membuat pesantren tertua di Tasikmalaya, namanya Idrisia. Ngobrol pesantren Idrisia datang ke museum kita di Keraton Kasepuhan, kaget dia, ini pasti Sunan Gunung Jati kan? Terus dia ngomong, tolong hidupkan punya kita juga, kita hidupkan. Kita bikin trailernya, pas kita puterin diundang direkturnya sama santrinya, nangis, kejar sampai 3 kali. Saya ikut nangis, juga bisa apa-apa nangis. Terus misalnya kita di Lembang, di Great Asia Afrika itu tentang konferensi Asia Afrika. Yang nasionalis kan kita menghidupkan Soekarno speech tentang konferensi Asia Afrika itu di depan muka gitu kan, dengan pidatonya beliau. Pas bagian pidato ada yang nangis, yang nasionalis. Jadi terus ada juga yang ngomong ini kurang seru dan macam-macam. Ya iya, kenapa? Karena validatornya beda-beda mas. Karena tadi ada yang akademisi validatornya, ada yang badan hukum gitu, ada yang yayasan. Jadi beda-beda. Jadi komen itu bercampur, tapi sampai saat detik ini alhamdulillah belum ada yang komen tentang akurasi. Karena setiap ada yang mau komen, inilah dokumennya. Udah ada jawabannya. Kalau mas gimana mas? Dari yang mas ciptakan itu apa komen yang membuat nanti mas itu merasa bahwa yang mas kerjakan itu benar gitu? Ada. Oke, ini mungkin jawabannya agak unik ya. Karena ada yang komen dan itu terjadi beberapa kali mengira saya punya indera keenam. Atau mengira saya bisa beneran nerawang karena apa yang saya visualkan itu sama dengan apa yang mereka terawang gitu. Beneran gitu? Iya kayak gitu. Cuma kalau saya mungkin menganggapnya, oh berarti saya membaca literaturnya dengan benar, sehingga memvisualkannya bisa pas gitu. Walaupun ada yang mengira sepertinya mas itu punya keistimewaan dan lain-lain. Saya juga jadi meragukan diri sendiri. Jangan-jangan saya mas sakti. Gue sakti nih. Ya. Cuma ada yang mengatakan bahwa AI itu memang jadi medium baru aja gitu. Medium baru untuk menghidupkan mereka-mereka yang selama ini mungkin dilupakan. Nah, ketika nama-nama itu kembali muncul, Tribuana Tunggadewi, Ronggol Awe, Gajah Mada gitu, maka cerita mereka akan kembali hidup. Mereka akan kembali untuk diulik gitu, diperbincangkan gitu. Dan dari situ maknanya atau ide-ide mereka itu akan terus bisa dibicarakan gitu. Karena yang penting kan sebenarnya idenya gitu. Orangnya mungkin bisa meninggal atau
muncul dalam wujud baru, tapi ide-ide tentang kenusakaraan, tentang persatuan itu yang kembali kita bicarakan Iya. lewat visual-visual itu. Kalau saya memang senang sejarah ya dari kecil gitu ya, anak IPS. Jadi sejarah banget gitu kan. Jadi saya senang banget ke museum segala macam itu. Tapi memang itu kan tergantung imajinasi kita sendiri ya. Lihat mumi, lihat kampak, lihat baju ada darahnya misalnya gitu, kita ngebayangin sendiri, oh dulu kayak gini kali ya kayak gitu. Nah, melihat kemajuan teknologi apalagi dengan AI ini kan tuh jadi kayak kita kayak hidup di dunia itu gitu kan, kayak kita ada di sebelah dia, oh ini gitu ya, oh kayak gini. Menurut saya itu apa ya, sebuah kemajuan teknologi yang luar biasa untuk di sisi pendidikan dan terutama pelestarian budaya sebenarnya kan. Iya. Sebenarnya kan memang keterbatasan manusia itu kita punya keterbatasan lah as a human gitu ya, makanya teknologi sebenarnya supposed to help us ya kan, untuk positive things lah gitu ya, preserve the budaya dan segala macam gitu. Nah, kalau Mas ini merasa dengan adanya AI nih masuk, terus kan Mas juga melakukan itu, apa yang Anda rasakan setelah mengadopsi AI dengan kerjaan Mas? Ini cocok sama yang tadi Mas. Nama brand kita tadi itu kan Lotus, lorong waktu sejarah. Lotus, Jadi lorong memang waktu sejarah. Inginnya kita tuh membawa orang masuk ke dalam sejarah daripada kita cuma baca doang. Iya. Makanya kita nontonnya kayak tadi kan bikinnya sinematik dan macam-macam. Dampaknya Mas, dampaknya pertama ada kepuasan batin tersendiri. Maksudnya ini di luar dari terbantunya dengan AI. Pertama adalah dari sisi outputnya dulu Mas. Kita, wah iya bener ya, kita bisa membantu meningkatkan pendapatan si keraton ini sampai 2 kali lipat hanya dengan pasang museum AI baru di dalamnya. Oh itu di manage by the keraton? Manage by keraton. Oh, oke. Di dalam itu naik 2 kali lipat, Wow. real time. Dan dari 100% kunjungan, peak kita itu 50% kunjungan ke keraton itu adalah kunjungan museum AI. Oh, oke. Nah, wow gitu kan ya. Iya. Wah kita bermanfaat gitu Iya, ya. iya, iya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, satisfaction-nya adalah, oh iya ternyata sejarah kita itu bisa diajarkan dengan cara yang menarik kok. Betul. Gak usah textbook banget kayak kemarin kan tahun 1970 datanglah Belanda, kan bosan untuk Iya. sebagian orang. Karena ya tadi datang-datang kalau lihat ke keraton gitu misalnya tadi mana yang datang kan ya mohon maaf kalau ada yang memang fokusnya adalah wisata religi, sepuh-sepuh gitu kan. Iya, iya. Sekarang anak-anak main di sana gitu kan, wah anak TK 2 bis 200 orang mah, Nonton. wah ya itu adalah kepuasan yang kita nikmati secara tim. Iya, iya. Nah jadi tidak murni secara bisnis kita ngomong PNL aja, tapi ternyata kita bisa membuat PNL ada dampaknya. Betul. Nah itu terus kalau secara tim kita sendiri ya tadi sisi produksi ini kita bisa ngomong oke, ini disrupsi banget dari sesuatu yang harus dibangun dalam waktu panjang dan ribet banget. Sekarang bisa hitungan hari jadi. Dan hitungan hari jadi itu udah full HD juga. Kalau misalnya nanti teman-teman ada yang orang Cirebon sama orang Bandung, teknologi kita di Cirebon sama teknologi kita di Lembang itu jauh banget. 1,5 tahun lalu sama bulan lalu rilis gitu kan. Tapi ceritanya itu kalau menurut saya pribadi enakan yang di Cirebon. Tentang kolosalnya, heroiknya gitu kan. Itu adalah satisfaction yang beda. Iya. Itu dampak yang kami rasakan secara output dan secara proses. Iya. Kalau ngerjain karya-karya ini sebenarnya ada tim nggak sih atau sebenarnya nggak perlu banyak tim, kalau Mas Gustaf? Oke, menurut saya AI itu malah justru membuka adanya kolaborasi berbagai bidang ilmu. Justru Iya. kolaborasi. Iya, karena AI itu kayak semacam translator dari berbagai pengetahuan. Contoh di proyek Arca Majapahit, karakter Majapahit ini, saya nggak menyangka arsitek, terus ilmu komputer, DKV, sejarawan, arkeolog, budayawan duduk bareng. Oh ya? Iya, ngomongin Oh, hal yang sama dan nyambung gitu. Wow. Yang itu dulu mungkin nggak bisa kita bayangkan karena kita maunya apa gitu, kita inputkan ke AI langsung divisualkan. Seperti ini enggak. Jadi diskusinya itu berjalan secara cepat gitu. Jadi kayak akselerator diskusinya gitu. Jadi ya misalkan di project ini gitu ya. Ini yang sketsa adalah teman-teman dari DKV Yang gitu ya. sketsnya? Ya, lalu di-train oleh teman-teman komputer, lalu divalidasi oleh budayawan dan arkeolog gitu, lalu bangunannya adalah dari arsiteknya gitu.
jadi satu kesatuan. Jadi orang tuh bisa kumpul membicarakan hal yang sama dari berbagai ilmu pengetahuan. Itu menariknya di sana menurut saya. Nah, ini ada sedikit pertanyaan agak keluar dikit. Ini kan kita kalau lihat tadi film-film itu kan semua pelaku sejarahnya kan cantik ya, cantik, ganteng, badannya six pack semua gitu kan. Itu gimana menurut para ahli sejarah itu? Oh badannya harus keker gitu kan? Apakah dulu ya mungkin ada yang kurus apa itu gimana? Apa harus membuat seperti itu supaya untuk karena ini kan sejarah Indonesia jangan dibikin jelek, gimana itu? Ada dua sudut pandang. Kalau teman-teman arkeolog yang melihat bukti fisiknya itu adalah arca dan arcanya kebetulan agak gemuk gitu ya, ya udah pakai itu aja karena memang sumbernya itu. Tapi ada yang bilang bahwa ratu atau raja zaman dulu itu adalah keturunan khusus gitu. Dan khusus artinya bibitnya itu dijaga gitu bentuknya. Artinya dia memang harus terawat dan bersih gitu. Seperti itu sih kayak gitu. Jadi ada yang melihat relief arca itu sebagai sebuah bentuk simbol, ada yang melihat memang harusnya seperti itu. Kalau Mas? Setuju tadi memang pro kontra. Awal-awal memang waktu masih keterbatasan engine kita badannya keker gitu kan, tapi sekarang enggak. Jadi memang kita lebih mengarah karena sudah ada bimbingan dari yang resminya dari Kemendut waktu itu kan. Oh, suku 3000 tahun yang lalu itu memang besar-besar badannya. Tapi otot besar itu bukan ototnya gym, tapi ototnya karena dia memang makan banyak, makan protein terus, dan dia jalan-jalan kemana-mana gitu kan. Jadi itu yang sekarang kita implementasikan. Nah, kalau masalah cantik atau ganteng, sejauh ini kita belum ada yang spesifik. Jadi rajanya ya kayak tadi ya, itu tadi ada beberapa sih, ada Daedalus-nya, ada Raja Matangajinya, dan Syekh Akbar Abdul Fatahnya. Itu berdasarkan ada ilustrasi yang dirilis resmi. Jadi mengikuti sana. AI kita kan diffuser yang mahat ya mas ya, dipahat, bahasanya itu dipahat. Nah itu jadi ya kita nggak ada ganteng cantik, tapi memang sesuai dengan apa yang ditampilkan. Oke. Ini sebenarnya kalau dari saya juga pertanyaan masih banyak banget. Ini kan sebenarnya acara ngobrol, kalau sambil ngopi ini nggak santai kita wah cerita segala macam ya. Cuma kita sudah masuk ke dalam sesi Q&A. Jadi nanti kita akan persilakan mungkin 3 orang yang bertanya ya untuk ke Mas Azhar dan Mas Gustaf. Silakan.